Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Imamah, NIM E2019-2017 dari kelas Ekonomi Syariah 1, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi atau mereview kembali materi yang sudah di-share oleh dosen saya, Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC-MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dalam video tersebut, beliau membahas pengantar ilmu ekonomi, yakni apa sih ekonomi itu? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yakni oikos dan nomos. Oikos berarti rumah, sedangkan nomos berarti aturan, tatanan, atau hukum. Jadi ekonomi adalah pengelolaan atau manajemen suatu rumah tangga. Rumah tangga sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rumah tangga individu, dan yang kedua adalah rumah tangga perusahaan. Rumah tangga individu dapat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni seorang ibu rumah tangga diberi uang 5 juta dalam setiap bulannya oleh suaminya. Lalu bagaimana cara ibu rumah tangga tersebut memanage uangnya agar kebutuhannya tercukupi? Lalu yang kedua adalah rumah tangga perusahaan. Dapat dicontohkan yakni perusahaan sepatu. Perusahaan sepatu itu melakukan bagaimana caranya agar produknya itu bisa laku dalam pemasarannya. Yang selanjutnya adalah pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ekonomi deskriptif, dan yang kedua adalah ekonomi terapat, dan yang ketiga adalah ekonomi teori. Ekonomi deskriptif di sini membahas atau menceritakan keadaan yang secara faktual pada daerah tersebut pada masa tertentu. Contohnya nih, pada masa Orde Baru, kekuasaannya Presiden Bapak Soeharto. Pada masa itu, pemerintah menggunakan sistem ekonomi secara kapitalis, yang sifatnya itu bebas. Dan yang kedua adalah ekonomi terapan. Ekonomi terapan di sini membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam rumah tangga produksi. Contohnya, ekonomi perusahaan. Di sini perusahaan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu dalam mengembangkan agar perusahaannya itu maju. Dan yang ketiga adalah ekonomi teori. Ekonomi teori di sini membahas tentang gejala-gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi teori di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ekonomi makro, dan yang kedua adalah ekonomi mikro. Teori mikro ini membahas perilaku konsumen atau perusahaan, bagaimana perusahaan tersebut menentukan harga-harga, kuantitas faktor input, barang, dan jasa. Dan masalah yang timbul pada teori ekonomi mikro ini adalah tentang kelangkaan dan kebutuhan masyarakat. Ini adalah teori ekonomi makro yang membahas variabel-variabel ekonomi secara keseluruhan. Masalah yang timbul pada ekonomi makro ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah masalah jangka pendek, dan yang kedua adalah masalah jangka panjang. Masalah jangka pendek ini seperti inflasi, pengangguran, masalah stabilisasi, dan ketimpangan neraca pembayaran. Selanjutnya adalah masalah jangka panjang, seperti masalah pertumbuhan ekonomi, pertambahan kapasitas produksi, ketersediaan barang atau jasa, dan investasi. Sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah masalah jangka panjang, seperti masalah pertumbuhan ekonomi, pertambahan kapasitas produksi, ketersediaan barang atau jasa, dan investasi. Sekian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.